Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga yaitu bab 2. Tindakan pidana. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Contohnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, monistis, pada akhirnya baik dualitis maupun monitis, mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambah yang menentukan tindak pidana. Unsur objektif, kesenjangan, dolus, kealpaan culpa, niat, voornemen, maksud, oogmerk, dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari A. Bagian delik. Pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus menyantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan, sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesenjangan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. D. Teknik cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 sampai 297 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 sampai 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasinya dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Yang E, subjek tindak pidana, hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.